Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan review artikel kami yang berjudul Implementation of Fraud Risk Assessment on Domestic Revenue Cycle of PTX. Pertama-tama, kami akan masuk pada bagian pengantar. Pendahuluan pada jurnal ini menyatakan bahwa banyak entitas memperlakukan penipuan sebagai risiko sisa operasional, padahal risiko dapat diidentifikasi dan dikelola. Alberts menyatakan bahwa organisasi dapat secara proaktif menghilangkan peluang penipuan dengan mengidentifikasi sumber risiko dan mengukur risiko penipuan secara akurat. Menerapkan pengendalian preventif dan detektif yang tepat untuk memitigasi risiko. Melakukan pemantauan yang luas, serta memiliki auditor internal dan eksternal yang memberikan evaluasi kerja. Bagian pendahuluan memperkenalkan PTX yang walaupun PTX sudah memiliki tata kelola dan proses bisnis yang mapan, hal ini tidak mengurangi risiko penipuan di perusahaan. Banyak keluhan mengenai fraud pada PTX dari tahun ke tahun, seperti whistleblowing, gratifikasi ilegal, pemborosan, dan pengiriman sebelum pembuatan pesanan. Namun, risiko ini belum direspon secara komprehensif dan belum pernah menerapkan penilaian risiko pencegah kecurangan. Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian adalah mengetahui penerapan penilaian risiko pada siklus pendapatan domestik PTX. Nilai dari penelitian ini adalah penilaian risiko penipuan dilakukan di perusahaan publik di Indonesia yang memiliki pemangku kepentingan perusahaan yang luas, sehingga manajemen dan audit internal perusahaan dapat mengadopsi metode komprehensif untuk memerangi penipuan di entitas. Selanjutnya, kita masuk pada literature review. Yang pertama ada klasifikasi fraud. Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengklasifikasi kecurangan ke dalam pohon kecurangan yang terdiri dari 3 kategori utama: korupsi, pembebasan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Taksonomi kecurangan dari ACFE telah banyak digunakan oleh organisasi profesional, seperti American Institute of Certified Public Accountancy, Institute of Internal Auditors, dan Information System Audit and Control Association. Yang kedua, panduan manajemen risiko kecurangan. Yang pertama, menetapkan penilaian risiko kecurangan. Yang kedua, mengidentifikasi semua skema kecurangan dan risiko kecurangan. Yang ketiga, mengestimasi kemungkinan dan signifikansi dari masing-masing skema kecurangan dan risiko. Yang keempat, menentukan semua personel dan departemen yang potensial terlibat dengan menggunakan segitiga kecurangan. Yang kelima, mengidentifikasi kontrol yang sudah ada dan menilai efektivitasnya. Keenam, menilai dan merespon risiko residual yang perlu dikurangi. Ketujuh, mendokumentasi penilaian risiko. Dan yang terakhir, menilai ulang risiko secara berkala. Baik, saya Muhammad Yusuf Irwan akan melanjutkan penjelasannya. Kita lanjut ke bagian metodologi. Di mana metodologi dalam penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan karyawan perusahaan terkait, siklus pendapatan, survei, dan pengamatan terhadap aktivitas pemilik bisnis. Sedangkan data sekunder itu diperoleh melalui dokumentasi terhadap kebijakan penjualan dan layanan PTX, standar, operasional prosedur, dan dokumen aktivitas bisnis serta laporan audit internal. Kemudian terdapat juga analisis konten, yang dimana analisis konten data ini dilakukan menggunakan metode analisis konten, di mana peneliti itu merumuskan hasil penelitian setelah memahami gambaran umum dari alur proses perusahaan. Kemudian terdapat juga kemudian peneliti juga menerapkan kerangka penilaian risiko penipuan dari Fraud Risk Management Guide KOSO 2017 sebagai metode untuk mengidentifikasi dan merespon penipuan sebelum penipuan terjadi atau terbukti atau tindakan pencegahan. Baik, kita lanjut ke bagian result. Nah, peneliti kan melakukan penilaian risiko fraud itu dengan menggunakan panduan manajemen risiko fraud KOSO 2017. Nah, langkah-langkah yang mereka lakukan itu yang pertama, membentuk tim penilaian risiko fraud yang terdiri dari berbagai individu yang memahami detail dan proses manajerial. Kemudian langkah yang kedua itu menganalisis proses bisnis dengan mengumpulkan data melalui wawancara,
survei, observasi, dan dokumentasi. Kemudian lanjut yang tahap ketiga itu mengidentifikasi 26 skema fraud yang terkait dengan 16 risiko fraud dalam siklus pendapatan bisnis domestik. Kemudian lanjut itu menilai kemungkinan dan signifikansi risiko serta skema yang telah diidentifikasi oleh pemilik proses bisnis. Kemudian tahap yang kelima itu mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam skema fraud berdasarkan segitiga fraud, yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Kemudian yang keenam itu menilai efektivitas kontrol yang ada untuk mengurangi dampak risiko dengan kategori efektif, memerlukan perbaikan minor, memerlukan perbaikan besar, atau tidak efektif. Kemudian yang ketujuh itu merespon risiko residu yang perlu diatasi setelah mempertimbangkan aktivitas kontrol yang ada. Kemudian lanjut yang kedelapan, mendokumentasikan penilaian risiko dalam register risiko fraud, dan yang terakhir itu menilai ulang risiko secara berkala sesuai dengan profil risiko tersebut. Nah, eh, Nah, lanjut penilaian risiko di PTX itu mengidentifikasi 14 risiko fraud dalam siklus pendapatan domestik, seperti konflik kepentingan, suap, perubahan dokumen, dan lainnya. Terdapat 27 skema fraud yang mungkin terjadi terkait dengan risiko tersebut, seperti sales administration, gudang, dan accounts receivable. Finance adalah risiko tertinggi. Penerapan sistem informasi telah mengurangi risiko fraud, tetapi sebagian besar risiko masih berada di arena berisiko tinggi. Sales Administration memiliki risiko konflik kepentingan dengan pelanggan, sedangkan gudang memiliki risiko transfer aset dan permintaan yang tinggi. Kontrol pencegahan seperti kebijakan tertulis dinilai kurang efektif. Accounts receivable itu memiliki risiko dalam proses penagihan manual. Risiko laporan keuangan juga ada, seperti pengakuan pendapatan dini. Manajemen harus merancang tanggapan terhadap risiko fraud, termasuk program pencegahan, deteksi, dan investigasi. Nah, program audit juga diperlukan untuk menguji efektivitas kontrol saat ini. Dalam rangka mengatasi risiko tersebut, manajemen itu perlu berperan sebagai pemilik risiko utama, dan tindakan responsif terhadap risiko harus diambil untuk mengurangi dan mentransfer risiko tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari data penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam siklus pendapatan domestik PTX, risiko penipuan teridentifikasi 4 area yang paling berisiko, yaitu bagian administrasi, penjualan, gudang, dan piutang. Kemudian terdapat 14 jenis risiko kecurangan yang diidentifikasi dalam PTX, termasuk konflik kepentingan, pemberian suap, tagihan dan penangguhan, perjanjian sampingan, gratifikasi ilegal, penerimaan suap, perubahan dokumen, pencurian informasi, perdagangan insider, penyembunyian aset, tagihan mundur, pengakuan dini, perusahaan boneka, dan penjualan fiktif. Namun, manajemen dan karyawan PTX masih belum menyadari bahwa mereka sendiri adalah pemilik risiko utama, dan kesadaran risiko ini masih perlu untuk ditingkatkan. Dikarenakan penilaian risiko fraud ini masih merupakan metode baru bagi perusahaan, oleh karena itu masih perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi atau saran dari peneliti, yaitu di mana di sini PTX disarankan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko fraud dan pentingnya mengidentifikasi, mengelola, dan menguranginya. Kemudian, manajemen harus menyadari bahwa mereka adalah pemilik risiko utama. Maka, disarankan untuk menerapkan strategi anti-fraud, menciptakan kebijakan anti-fraud, mendirikan komite etika, atau menunjuk seorang kepala petugas etika yang bertanggung jawab atas tata kelola dan aktivitas terkait risiko fraud. Kemudian, PTX juga perlu melakukan tindakan terhadap risiko fraud yang telah diidentifikasi dan melakukan penilaian risiko secara berkala, serta mengaplikasikannya pada siklus bisnis lainnya. Kemudian, peneliti juga merekomendasikan kepada auditor internal PTX untuk berperan sebagai konsultan kepada manajemen dalam mendidik karyawan tentang konsep risiko, fraud, dan internal control. Auditor internal juga sebaiknya menggunakan perangkat lunak penambangan data fraud untuk meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi fraud.
serta melakukan pengujian kontrol dan mendokumentasikannya sebagai bagian dari pemantauan rutin. Sekian pemaparan review artikel dari kelompok kami. Terima kasih.